Bukan kebetulan jika engkau menemukan tulisan ini hari ini. Mungkin di hatimu sedang bersemayam sebuah impian. Begitu besar hingga terasa mustahil untuk digapai. Namun dalam pandangan spiritual, tidak ada yang benar-benar mustahil, kecuali yang belum kita yakini dengan sepenuh jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung masuk ke topik, yaitu cara memperoleh impian yang seolah mustahil. 1. Impian besar adalah bahasa jiwa. Setiap impian yang datang dari dalam hati bukan sekadar keinginan duniawi. Ia adalah panggilan jiwa, sebuah isyarat spiritual dari Tuhan yang memberitahu bahwa potensi itu sudah tertanam di dalam dirimu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." An-Nahl 78. Ayat ini menandakan bahwa segala kemampuan untuk mencapai impian sudah disediakan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyadarinya dan mengaktifkannya dengan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Dalam ilmu spiritual, impian hanya akan mendekat bila frekuensi jiwa kita selaras dengan kehendak Allah. Artinya bukan sekadar meminta, tapi juga menundukkan ego, melepaskan keinginan yang hanya untuk kebanggaan diri. Kita belajar untuk berkata, "Ya Allah, jika ini baik untukku di sisimu, dekatkanlah. Jika tidak, gantilah dengan yang lebih baik menurut kehendakmu." Ketika doa disertai kepasrahan, energi spiritualnya berubah dari memaksa menjadi menarik. Bukan kita yang mengejar impian, tapi impian itu yang datang kepada kita atas izin Allah. 3. Mengubah keyakinan menjadi kekuatan. Dalam spiritualitas, keyakinan adalah kunci pembuka realitas. Jika seseorang berkata mustahil, maka semesta akan mengiyakan keyakinan itu. Namun jika engkau berkata bisa, karena Tuhanku Maha Kuasa, maka energi ilahi mulai bekerja. Rasulullah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan." At-Tirmidzi. Keyakinan bukan sekadar pikiran positif, tapi getaran hati yang menyatu dengan nama Allah. Ketika hati berkata cukup Allah bagiku, maka batas logika manusia pun runtuh. 4. Menghidupkan doa dan amal spiritual. Impian besar tidak hanya ditopang oleh kerja keras, tapi juga oleh kerja batin. Zikir, sedekah, dan tahajud adalah bahan bakar spiritual yang mempercepat datangnya pertolongan Allah. Tahajud khususnya disebut oleh para sufi sebagai jam doa emas, ketika tabir antara langit dan bumi menjadi paling tipis. Saat engkau berdoa di keheningan malam, bukan dunia yang mendengarmu, tapi pencipta semesta. Dan disitulah impian-impian mustahil mulai diberi jalan. 5. Berjalan tanpa ragu meski tak tahu jalan. Satu hal yang diajarkan ilmu spiritual adalah percaya sebelum melihat. Kau mungkin belum tahu bagaimana jalan itu akan terbuka, tapi kau yakin bahwa Allah mampu membukanya. Ibrahim alaihissalam tidak tahu bagaimana api bisa menjadi dingin. Musa tidak tahu bagaimana laut bisa terbelah, dan Maryam tidak tahu dari mana rezekinya datang. Namun satu kesamaan mereka, keyakinan penuh kepada Tuhan. Maka impian yang seolah mustahil pun menjadi nyata. Dan rahasia terakhir, jangan pernah berhenti berdoa. Setiap doa yang tulus adalah bibit yang ditanam di taman takdir. Mungkin belum tumbuh hari ini, tapi percayalah, Allah sedang menyiapkan musim terbaik untuknya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Jangan menyerah, teruslah berdoa, berusaha dan berserah. Karena dalam pandangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang mustahil hanyalah hati manusia yang berhenti percaya. Penutup, dalam ilmu spiritual, memperoleh impian bukan sekadar tentang bekerja keras, tetapi tentang bekerja dengan kesadaran ilahi, menyatukan niat, doa dan tindakan dalam satu harmoni keyakinan. Dan ketika hati sudah menyatu dengan kehendaknya, maka apapun yang dulu tampak mustahil akan menjadi kenyataan.